Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Faryandi, mahasiswa PPG PAI kategori 2 LPTK UIN Solo Semarang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas PPL. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua. Alhamdulillah. Coba sebelum kita belajar, coba lihat sekelilingnya ada sampah nggak? Kalau ada sampah silakan dibuang keluar. Bambunya, kalau bambunya dirapikan, agak maju-maju dikit. Nah, silakan Abi dipimpin berdoa semuanya. Bikin doa. Baik anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang, ada yang masih ingat tentang apa? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang anak soleh. Coba, memiliki perilaku anak soleh itu penting atau tidak? Sangat penting anak-anak, karena dalam kehidupan sehari-hari kita hidup di lingkungan masyarakat. Dengan kita memiliki sifat atau perilaku anak soleh, maka kita bisa hidup di lingkungan masyarakat dengan baik. Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama karena anak-anak sekarang masih SD, berarti menjadi contoh untuk adik-adik yang ada di bawah kalian, kelas 1, kelas 2 atau yang belum sekolah. Itu ya, jadi sangat penting untuk menjadi anak yang soleh. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang anak
anak soleh. Ada yang tahu apa itu anak soleh? Ya apa? Anak soleh adalah anak yang baik. Ada yang lain? Anak soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Anak soleh adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, itu semua benar. Anak soleh adalah anak yang memiliki perilaku yang baik, sopan santun, akhlaknya baik, baik di rumah maupun di sekolah. Di rumah contohnya apa? Akhlaknya anak soleh di rumah contohnya apa? Iya kan? Beribadah, ya, beribadah dengan rajin itu termasuk perilaku anak soleh. Kalau di sekolah contohnya apa? Perilaku anak soleh di sekolah contohnya apa? Ketika ketemu guru, apa yang pertama kali diucapkan? Salam. Setelah salam, kemudian cium tangan. Itu salah satu perilaku anak soleh. Baik, coba kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Ali akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita belajar menjadi anak soleh? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian anak soleh dengan baik. Apa tadi anak soleh? Anak yang memiliki perilaku yang baik. Kemudian yang kedua tujuannya, siswa dapat menjelaskan sikap senang tolong menolong orang lain dengan baik. Sebagai anak soleh itu harus nggak kita menolong orang lain? Contohnya, kalau di dalam kelas menolong orang lain seperti apa contohnya? Misal ada temannya yang tidak membawa alat tulis, apa yang kita lakukan? Meminjaminya. Nah, kemudian tujuannya ketiga, membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri perilaku anak soleh. Kemudian yang kelima, menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengimplementasikan sikap anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi anak-anak nanti diharapkan sikap anak soleh, perilaku anak soleh itu dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, di rumah dan di sekolah. Baik, coba perhatikan, nanti menjelaskan sebentar. Pengertian anak soleh. Anak soleh adalah anak yang berperilaku baik, taat kepada ajaran agama, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Seperti tadi yang anak sebutkan contohnya di rumah, membantu orang tua, di sekolah ketika ketemu guru mengucapkan salam, kemudian cium tangan kepada orang yang lebih tua, cara bicara kita lebih sopan. Kemudian berikutnya adalah, coba perhatikan, ciri-ciri anak soleh. Coba ini kan dibaca yang keras. Satu, taat beribadah. Dua, berbakti kepada orang tua. Tiga, menghormati dan mengasihi sesama. Empat, memiliki akhlak yang baik. Enam, menjauhi dosa dan perbuatan buruk. Enam, mudah memaafkan atau sering menolong. Ya, ini termasuk ciri-ciri perilaku anak soleh. Coba dari keenam ciri-ciri ini, siapa yang sudah pernah mengerjakan? Coba angkat tangan. Ada belum yang sudah pernah mengerjakan? Belum ada? Siapa yang sudah pernah menolong temannya? Coba angkat tangan. Sudah pernah menolong temannya? Nah, itu sudah termasuk ciri-ciri anak soleh. Di rumah sholat, itu juga termasuk ciri-ciri anak soleh. Nomor satu. Coba di rumah, siapa yang sering membantu orang tuanya? Coba angkat tangan. Siapa? Ya, membantu orang tuanya
adalah termasuk perilaku anak soleh. Baik, di sini Bapak punya video. Silakan anak-anak amati videonya dan dilihat. Di situ nanti akan ada perilaku anak soleh yang terdapat di dalam video tersebut. Silakan anak-anak perhatikan. Jika ada yang penting silakan nanti dicatat. Penolong teman. Diperhatikan videonya. Kalau ada yang penting silakan dicatat. Putih, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita Om Bimpa. Om Bimpa, Om Bimpa, Om Bimpa, Om Bimpa. Putih jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Putih. Hahaha. Putih, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, mulutnya berdarah. Obat atau alkohol? Beri dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik nih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah budaya teman. Oke, sudah dilihat? Sudah diamati? Coba amati mukanya. Dari video yang anak-anak lihat tadi, perilaku anak soleh apa yang tercermin dalam video tersebut? Membantu teman. Ada lagi? Ya, dalam video tersebut perilaku anak soleh yang tercermin adalah saling tolong menolong atau menolong orang yang terkena musibah. Dalam kehidupan sehari-hari kita hidup di lingkungan masyarakat. Ketika kita melihat orang, melihat teman yang sedang membutuhkan pertolongan,
maka harus kita tolong karena itu termasuk perilaku anak soleh. Ya, ini ada satu video lagi yang berkaitan dengan materi kita tentang anak soleh, terutama ini ketika kalian berada di rumah. Silakan anak-anak perhatikan videonya. Kali ini Naya akan memberikan contoh perilaku anak soleh, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Yang penting-penting. 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya. Dua, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Tiga, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Ditulis ya. Yang penting-penting ditulis. Empat, selalu ingat untuk mendoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Demikian video dari Naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video perilaku anak soleh, terutama ketika kalian ada di rumah. Coba Pak Andi mau tanya, di video tadi ada berapa ciri yang menandakan anak soleh? Berapa? 4. Yang pertama apa? Ya, patuh kepada orang tua. Ketika dinasihati, ya berarti harus didengar. Ketika diperintah, berarti harus dikerjakan. Yang kedua, ya sanggup membantu di rumah. Coba Pak Andi mau tanya, ya di rumah sering cuci piring. Laki-laki nggak apa-apa cuci piring, membantu orang tua. Ya nggak perlu malu. Ya kemudian baju-baju sekolah, sepatu juga harus dicuci sendiri. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, ya rajin sholat. Nanti digambarkan anak sholat itu mengerjakan sholat. Kalau umurnya sudah kelas 4 berarti umurnya berapa tahun? 10 tahun ya. Ya 10 tahun berarti sudah harus sholat. Kalau nggak sholat boleh nggak dipukul? Boleh. Tapi mukulnya tidak boleh di bagian yang berbahaya. Kemudian yang keempat apa? Ya, mendoakan kedua orang tua. Anak-anak perhatikan, doanya anak yang soleh itu dikabulkan. Maka anak-anak ketika selesai sholat doakan orang tuanya supaya selalu diberikan sehat, diberikan rezekinya lancar. Kemudian doa juga untuk kalian sendiri supaya diberikan kesehatan dan terutama dalam belajar diberikan kepintaran. Coba hafal nggak doanya orang tua? Hafal doa untuk kedua orang tua? Coba bareng-bareng dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli
Huma kama rabbayani shaghira. Jadi anak-anak selalu doakan orang tuanya supaya selalu diberikan kesehatan. Ada lagi tadi dalam videonya apa? Selain 4 itu? Ada lagi enggak? Enggak ada. Ya, coba dari video 1 dan 2, anak-anak sudah paham apa itu ciri-ciri anak soleh? Sudah paham perilaku-perilaku anak soleh? Sudah? Ada yang mau ditanyakan dari video 1 dan 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang Pak Andi mau bagi kelompok. Ya. Pak Andi mau bagi 3 kelompok ya. Yang laki-laki sendiri 1 kelompok, yang perempuan dibagi 2. Jadi 3 kelompok ya. Yang kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pak Andi akan membagikan tugas LKPD. Silakan nanti anak-anak diskusikan. Ingat ya, diskusi berarti kerja bersama. Nah, di LKPD itu nanti akan ada gambar. Nah, nanti silakan anak-anak diskusikan itu gambar anak yang sedang apa. Kemudian dari perilaku anak saya yang di situ apa contohnya. Silakan anak-anak tuliskan dan nanti silakan anak-anak maju ke depan. Perwakilan kelompok tidak apa-apa. Setiap kelompok 1 membacakan hasil diskusi dari materi yang sudah Pak Andi bagikan. Silakan anak-anak diskusikan dan dituliskan apa hasil diskusinya. Kemudian nanti silakan maju ke depan, perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan di depan ada buku cetak. Bisa dilihat di buku cetak. Itu ada gambar 1 dan gambar 2 ya. Didiskusikan gambar 1 dulu, itu bagaimana. Kemudian nanti jika sudah, silakan dilanjutkan ke gambar 2. Sudah selesai? Sudah, silakan perwakilan kelompok masuk ke depan. Depan ini. Jadi ada 3 orang ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ke depan. Bacakan hasil diskusinya. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya mengenai gambar yang ada di LKPD. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dengan
dengan kelompok kalian perilaku anak soleh apa yang bisa dilakukan di gambar 1. Dari diskusi kelompok kami, gambar nomor 1 menunjukkan orang yang sedang membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi kita harus membantu teman atau orang yang membutuhkan bantuan. Ya, beri tepuk tangan untuk nomor 1, 2, dan 3. Ya, baik. Jadi itu ya anak-anak ya. Di RKPD yang kami berikan, itu ada gambar 1. Gambar 1 menunjukkan gambar orang yang sedang apa? Orang yang sedang membantu orang lain, sedekah. Ketika di lingkungan kita ada orang yang membutuhkan bantuan, maka kita harus membantu. Kemudian di gambar 2 menunjukkan orang yang sedang apa? Menolong teman. Ya, menolong teman yang sedang tertimpa musibah atau jatuh. Seperti di video tadi, ketika bermain kejar-kejaran, temannya ada yang jatuh. Apakah kita tinggal? Tidak, harus kita bantu, kita tolong, kita obati. Karena itu merupakan perilaku anak soleh. Ya, kita pelajari tentang perilaku anak soleh, ciri-ciri anak soleh yang mau ditanyakan. Sudah paham semua ya? Oke, kalau kita kalau anak sudah paham semua, ini akan membagikan soal. Silakan nanti anak kerjakan. Tapi kalau untuk soal ini kerjakan sendiri-sendiri, ya, sesuai pemahaman anak-anak tentang materi yang Pak Andi sampaikan tentang anak soleh, baik itu pengertian anak soleh, ciri-ciri anak soleh maupun perilaku anak soleh. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya ditulis, kelasnya ditulis, dan dikerjakan masing-masing. Jangan lupa nama kelasnya ditulis. Nama ditulis dulu. Nama kelas ditulis dan silakan dikerjakan masing-masing. Kalau ada yang sudah paham atau yang belum paham, silakan tanyakan Pak Andi. Ciri-ciri anak solehnya minimal 3. Lebih dari 3 boleh lebih bagus, 4, 5 boleh. Minimal 3. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan yang dikumpulkan. Baik, sudah selesai semua ya. Aku coba tanya, sebutkan 1 ciri-ciri anak soleh. Apa contohnya?
membantu teman atau menolong teman ya. Senja apa? Ciri-ciri anak soleh. Membantu orang tua ya. Ya itu jadi anak-anak sudah paham ya ciri-ciri anak soleh, perilaku anak soleh terutama di rumah. Jadi nanti ketika anak-anak sudah di rumah, praktekkan apa yang anak-anak dapat hari ini di sekolah, di rumah dikerjakan. Yang biasanya aku misalkan tidak pernah nyuci piring, ketika di dapur lihat piringnya banyak yang kotor. Itu cuci. Bisa nggak aku? Bisa nyuci piring nggak? Ya, nyuci piring, sepatu, nyambung. Membantu orang tua. Coba dari materi yang kita pelajari, ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham semua? Sudah. Baik anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari, kesimpulannya, coba kita simpulkan bersama-sama materi kita tentang anak soleh. Apa itu anak soleh? Anak yang berperilaku baik, taat kepada ajaran agama dan berusaha sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kemudian ciri-cirinya anak soleh, taat beribadah. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua. Yang ketiga, menghormati dan mengasihi sesama. Ya, menghormati dan mengasihi sesama. Jadi anak-anak, setelah anak belajar tentang perilaku anak soleh ini, sampai di rumah kerjakan perilaku anak soleh. Oh iya, ada loh lagunya tentang anak soleh. Bisa? Coba, yuk kita coba bareng-bareng. Biasanya ketika ngaji di rumah, lagunya ini juga sering dibaca. Ya apa enggak? Ya coba, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Itu lagunya. Yang pertama rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Itu ya. Sudah paham semua? Sudah. Gimana? Belajar kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, belajar itu artinya harus senang. Kalau belajar kita hatinya senang, ilmunya mudah untuk didapatkan. Tapi kalau belajar kita hatinya nggak senang, hatinya marah, hatinya nggak senang dengan pelajaran itu, maka susah untuk didapatkan ilmu. Oh ya anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, silakan nanti di rumah anak-anak pelajari materi yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan dipelajari untuk materi kita berikutnya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan berkemas. Silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak usah ngebut-ngebut, bawa sepeda. Jangan lupa untuk berangkatnya